Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bagikan bagaimana Bapak Ibu cara mencetak SKP yang wajib untuk kita cetak SKP tahun 2024. Karena penetapan kinerja Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke PMM masing-masing. Nah, ini sudah biasa kita lakukan. Silakan masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, setelah masuk ke pengelolaan kinerja, jangan lupa diperhatikan pada periode yang ada, yaitu periode Juli Desember 2024. Nah, jadi sampai saat ini periode yang sudah muncul itu ada 3 periode, yaitu Januari Juli 2024, Juli Desember 2024, dan Januari sampai Juli 2025. Silakan Bapak Ibu pilih ke guru. Nah, setelah itu sebagai pegawai, ini sudah biasa kita lakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan cek pada predikat kinerja tahun 2024. Hasil penilaian silakan Bapak Ibu cek. Nah, setelah itu Bapak cek ternyata semuanya sudah terbuka. Nah, silakan dicek untuk penilaian periode Januari Juni 2024. Nah, silakan juga dicek periode Juli Desember, dan untuk periode tahunan tahun 2024 ya, dan memastikan bahwa data yang Bapak Ibu buka adalah sudah benar ya, nama Bapak Ibu sudah benar, nama pejabat penilai juga sudah benar. Nah, setelah semuanya sudah terbuka, maka silakan Bapak Ibu masuk ke e-kinerja BKN ya. E-kinerja BKN ya. Nah, yang dulu MySAK ya. Nah, ini kalau kita buka My ASN BKN, nah, maka akan ada petunjuk bahwa untuk My ASN ya, yang dulu My ASPK akan berubah menjadi My ASN BKN.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, setelah Bapak Ibu klik, silakan login dengan menggunakan akun SSO ASN masing-masing. Nah, setelah itu silakan masuk. Nah, seperti halnya punya saya sudah tersimpan, sehingga tinggal masuk ke dalam My ASN BKN ya. Nah, setelah masuk, silakan Bapak Ibu klik di layanan ASN. Nah, di layanan ASN, nah ini banyak sekali, mulai dari perbaharui data dan seterusnya. Bapak Ibu silakan klik pada layanan kinerja. Nah, pada layanan kinerja akan muncul, dan silakan login dengan menggunakan username dan password masing-masing, sehingga yang tahu username dan password adalah Bapak Ibu sendiri ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu sinkron penilaian PMM. Nah, silakan disinkron ya. Nah, di sini ada sinkron data penilaian periodik apabila kemarin belum disinkronkan ya, silakan disinkron ya. Nah, kita lihat ternyata penilaian mulai bulan Januari sampai dengan Desember akan muncul di sini ya. Nah, setelah sinkron periodiknya, silakan sinkron di penilaian akhir. Tapi sebelum ke penilaian akhir, nah silakan Bapak Ibu klik di SKP ya, SKP. Nah, silakan sinkron PMM. Nah, ini akan muncul 3 sinkron. Bagi Bapak Ibu yang tidak pernah pindah ya, maka Bapak Ibu silakan sinkron data SKP PMM. Tapi apabila Bapak mutasi dari sekolah lain, semester 1 dan semester 2-nya baru berada di SMA 4, maka sinkron menggunakan data SKP dengan rotasi PMM. Nah, dan untuk yang BLT ini tidak, karena kita kepala sekolah definitif, sehingga Bapak Ibu pilih di sinkron data SKP PMM. Nah, silakan disinkron, maka akan muncul data ini
kinerja dan data PMM. Nah, ini walaupun ada perbedaan SMA 4 sama SMA Negeri 4, nah, tapi nama pegawai atasan sudah benar ya. Nah, silakan Bapak Ibu tutup kembali. Nah, setelah Bapak Ibu tutup kembali dan sudah sinkron ya, silakan Bapak Ibu cek di penilaian. Nah, jangan lupa setelah cek di penilaian disinkronkan kembali apakah ada perubahan. Nah, ini ada dua pilihan, sinkron data penilaian periodik, berarti periode semester 1 dan semester 2. Apabila belum disinkron, silakan disinkron ulang, yang akan muncul kembali. Dan apabila ya sudah disinkron, maka silakan Bapak Ibu sinkron data penilaian final PMM. Nah, di sini nanti apabila ada belum, kalau saya karena sudah pernah saya sinkron, maka semuanya adalah 0. Tapi apabila Bapak Ibu belum pernah sinkron, maka ini akan masuk di eviden masuk ada, realisasi masuk ada, dan feedback juga ada ya. Nah, silakan Bapak Ibu tutup. Nah, setelah Bapak Ibu tutup, silakan Bapak Ibu masuk ke bagian SKP tadi ya. Nah, ini ke SKP, masuk ke penilaian. Nah, silakan di scroll ke bawah. Nah, ini di scroll ke bawah. Kita lihat pada penilaian ada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang belum final. Ini adalah capaian organisasi yang belum final ya. Silakan Bapak Ibu cek penilaian Bapak Ibu. Dan bagian mana yang kita print? Yang kita print adalah bagian final, itu yang paling bawah. Silakan Bapak Ibu klik ya. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu cetak, jangan lupa dikirim ke CASN ya. Kita kirim ke CASN ya. Nanti apakah muncul di CASN, kita cek ya. Artinya SKP 2024 sudah kita kirim ke CASN BKN. Nah, untuk data yang harus kita print, nah, karena ini SKP ini sangat penting sekali, karena wajib ada pada saat kita mengusulkan kenaikan pangkat maupun pada saat kita mengusulkan kenaikan gaji berkala ya. Silakan cetak di dokumen evaluasi kinerja, silakan diklik. Nah, dan untuk tanggal pegawai, nah ini mudah-mudahan pada tanggal 6 semuanya sudah bisa cetak ya. Tanggal 6 Januari ya. Tanggal pejabat juga disamakan tanggal 6. Nah, setelah itu silakan di OK. Nah, kita tunggu sampai form PDF-nya keluar ya. Apabila belum keluar, maka silakan di OK lagi ya. Belum keluar lagi, maka Bapak Ibu ya, sampai dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu akan keluar di PDF ya. Nah, jadi Bapak Ibu apabila tidak keluar silakan di klik OK. Apabila belum keluar lagi silakan Bapak Ibu klik OK lagi. Nah, dokumen evaluasi kinerja adalah periode final 2024. Dan yang dipastikan data Bapak Ibu pegawai yang dinilai benar, pejabat yang dinilai juga benar ya, atasan juga sudah benar ya. Tanggalnya juga sudah benar ya. Nah, ini yang Bapak Ibu print ya. Dan memastikan bahwa evaluasi kinerja sudah ada nilainya. Ada penilaiannya, capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja pegawai, ada yang baik, ada sangat baik, ada yang istimewa ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu print. Sedangkan yang kedua yang di print yaitu pada bagian yang di samping daripada dokumen evaluasi, yaitu cetak form penilaian. Nah, silakan Bapak Ibu klik kembali. Jangan lupa dirubah tanggalnya, yaitu tanggal 6. Silakan di OK. Nah, maka akan muncul dalam bentuk PDF, yaitu evaluasi kinerja pegawai pendekatan hasil kerja kuantitatif periode final
untuk periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu geser. Nah, dan memastikan bahwa di rating hasil kerja itu ada nilainya. Nah, dan juga di perilaku kerja juga ada nilainya, ya. Nah, rating hasil kerja ada nilainya, ya. Nah, yang di bawah ini, rating perilaku kerja dan nilainya di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau istimewa, predikat kinerja pegawai sangat baik, baik atau istimewa. Nah, silakan Bapak Ibu print. Jadi yang Bapak Ibu print ada dua. Yang pertama yaitu pada evaluasi tadi. Jadi ada dua yang Bapak Ibu print. Yang pertama yaitu pada cetak dokumen evaluasi kinerja 1 halaman dan cetak form penilaian ini 5 halaman. Nah, itulah tentang bagaimana cara kita untuk mencetak SKP tahun 2024. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat kembali beraktivitas di semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.